Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovir Surata Putra dengan NIM 20 410 50 20 10 5. Di sini saya akan memberikan tanggapan pada materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, langsung saja. Pengertian ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam hal lain, perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari pengeluaran pemerintah, dari pengeluaran rumah tangga yang disebut konsumsi, dan pengeluaran pemerintah yang disebut investasi. Berikut aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Berikutnya, investasi dan fungsi investasi. Baik, pengertian investasi. Investasi yang sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelian barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang dan jasa, penggantian barang-barang modal yang diapresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor dan pabrik dan yang lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Berikutnya, faktor-faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diprediksi akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan. Berikutnya, fungsi investasi. Merupakan fungsi yang menunjukkan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi investasi otonom dan fungsi investasi terpengaruh. Yang pertama tadi, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. B atau berikutnya, investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya terpengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Baik, sekian video tanggapan tentang materi pembahasan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah kali ini. Jika teman-teman mau bertanya atau mau merevisi kali aja saya ada salah, silahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.